Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan pengasuh anak yatim itu di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah lalu merenggangkannya seperti ini ya. Ini riwayat Bukhari. Sedangkan di riwayat Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah, wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengasuh anak yatim baik dari kerabatnya atau orang lain, aku dan dia seperti ini di surga, kata Nabi. Nah, perawi Malik bin Anas mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Seperti inilah ya nanti Rasulullah dengan pengasuh anak yatim. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wat tamratan walal luqmatu wal luqmatan, innamal miskinul ladzi yata'affaf. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain, laisal miskin alladzi yatufu 'alan nasi tarudduhu luqmatu wal luqmatan wat tamratu wat tamratan, walakinnal miskina alladzi la yajidu ghinan yughni wa la yuftanu bihi fayutasaddaqu 'alaihi wa la yaqumun fayas'alun nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta, kemudian dia menolak satu atau dua buah kurma, satu atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah yang menjaga harga dirinya dari perbuatan haram dan perbuatan meminta-minta. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta. Nah, ini harus kita perhatikannya. Insya Allah kita akan jelaskan selanjutnya. Kemudian dia menolak satu atau dua buah kurma, satu atau dua suap makanan. Ya, tetapi orang miskin itu adalah yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupinya, tidak menemukan harta yang dapat disedekahkannya, dan tidak meminta kepada orang lain. Nah, kita bahas yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan pengasuh anak yatim adalah menunaikan semua kebutuhannya yang bermanfaat baginya, baik itu di dunia maupun akhiratnya. Begitu ya. Kebutuhan di akhirat seperti pendidikan, pengarahan, pengajaran, dan sebagainya. Nah, sedangkan kebutuhan dunianya ya, seperti memberikan makan, memberikan minum, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian yang bagus, yang layak. Ya. Nah, begitulah apa yang dimaksud dengan pengasuh anak yatim. Namun, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batas anak yatim itu adalah ketika dia baligh. Kalau sudah baligh, dia bukan anak yatim lagi. Ini pun ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan anak yatim. Di kitab ini disebutkan bahwa ketika ayahnya yang meninggal, maka dia disebut anak yatim. Dia tidak akan disebut anak yatim lagi ketika dia sudah balik. Kalau ibunya yang meninggal dunia, dia tidak disebut yatim. Nah, begitu yang disebutkan dalam kitab ini. Dan selanjutnya yang disebut orang miskin adalah yang benar-benar miskin. Dia tidak punya, dia tidak cukup dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Nah, bukan orang yang kita lihat ya, mohon maaf, terkadang kita lihat di supermarket ya, mereka kadang duduk di sana, padahal badannya masih kekar ya, dia bisa jalan, masih sehat pokoknya, mah gede badannya. Lalu kemudian dia hanya duduk begitu saja dan memegang
cup, dia pegang cup, dia simpan di sana. Nah, akhirnya dia berharap bahwa orang-orang yang lewat di sana akan memberikan dia. Nah, bukan seperti itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin sebenarnya itu adalah orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti inilah yang harus kita perhatikan dan kita harus bantu. Bukan orang yang sengaja minta-minta padahal badannya masih kekar. Banyak sekali kita lihat di jalan-jalan itu Bapak Ibu ya. Banyak yang kita lihat seperti ini. Lalu kemudian barang siapa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta ya, maka perhatikan anak-anak yatim. Penuhi kebutuhan dunianya, penuhi kebutuhan akhiratnya dengan mendidik mereka, mengajarkan mereka, menyekolahkan mereka ke pesantren-pesantren ya, mendaftarkan mereka